sejarah puasa Asyura niku adalah waktu itu sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Pak. Niku puasane orang Yahudi asine. Kenapa? Karena puasa Asyura tanggal 10 niku merupakan bentuk syukur Nabi Musa ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun. Dan waktu itu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Niku tanggal 10. Nah kemudian untuk mensyukuri kejadian niku Nabi Musa kemudian puasa Asyura, puasa tanggal 10 Asyura karena peristiwa niku terjadi tanggal 10 Asyura. Maka kemudian Nabi Musa puasa Asyura tanggal 10 dan pengikutnya umat Yahudi niku puasa juga tanggal 10 Asyura. Lah, saat Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah waktu itu, melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura, para sahabat niku pengen, loh ini orang Yahudi ya Rasul puasa Asyura tanggal 10 puasa, gimana kita? Ya sudah kalian puasa, karena kita itu lebih berhak puasa dari Musa dan kaumnya. Akhirnya napa? Puasalah. Rasulullah memerintahkan umat Islam para sahabat untuk puasa di hari Asyura niku, puasa Asyura. Nah, untuk membedakan dengan Yahudi, maka napa dalam riwayat Imam Ahmad niku kita disunahkan puasa sebelumnya sehari tanggal 9 dan sesudahnya ini tanggal 11. Paling enggak nggih poso tanggal 10 tok. Asline puasa Asyura niku peninggalane Yahudi. Jenengan niku puasa Asyura niku aslinya syariat niru orang Yahudi. Rumangsane niku niku puasa Islam, boten asal usulnya niku puasane orang Yahudi, Pak. Ini sebagai bukti lagi bahwa apa? Bahwa tidak semua yang datang dari non muslim itu kemudian dilarang di dalam Islam. Contohnya puasa Asyura. Jadi penggunaan niki hadis niki sering digunakan ngeten. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan kaum itu. Niku tidak bisa berlaku mutlak. Kalau dimutlakan jenengan puasa Asyura niku nanti menyerupai, meniru orang sinten Yahudi, asal usulnya seperti itu sebenarnya. Gitu? Itu meniru orang-orang Yahudi. Jadi banyak hal dari non muslim itu yang ternyata juga kita lakukan dan itu tidak diingkari oleh Nabi Muhammad SAW. Ini cara berpikirnya pokoknya ngeten. Tidak semua yang datang dari orang-orang non muslim, Yahudi, Nasrani itu kemudian kita tolak secara mutlak. Ada yang ditolak kalau memang itu dalam syariat Islam dilarang, ada yang kita pakai kalau di dalam syariat Islam niku tidak dilarang. Niku cara memilih. Jadi jangan menggunakan dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum dipakai secara mutlak. Kita nggak konsisten. Kok pas puasa Asyura ini puasanya orang Yahudi. Bahkan enten sejarawan ini mengatakan Asyura niku sebelum Yahudi ada yang sudah berpuasa sebelum umat Yahudi. Terus ke umat Yahudi ke umat Islam. Ngoten nggih? Paham nggih? Ada sebuah riwayat, Pak. Itu sebagai bentuk niki. Hikmahnya niku sebagai bentuk adaptasi ya. Bagaimana salah satu metode dakwah niku adaptasi dengan lingkungan sekitar. Makanya Rasulullah niku awal di masa kenabian niku sempat menggunakan Taurat. Taurat niku kitab sucinya Yahudi untuk menghakimi orang Yahudi yang berzina. Niku diputuskan pakai Taurat, bukan pakai Quran. Termasuk niki Rasulullah umat Islam niku dulu kiblatnya kemana? Sebelum ke Ka'bah, kiblat sholatnya kemana? Kok meneng? Kiblatnya umat Islam niku saderenge ke Ka'bah niku teng pundi? Ke arah Baitul Maqdis di Yerusalem. Setelah itu baru diganti oleh Allah ke Ka'bah di Mekah. Lah, Baitul Maqdis di Yerusalem niku merupakan kiblatnya umat napa? Yahudi.
Jadi ada masa Rasulullah dan para sahabat itu berkiblat ke kiblatnya umat Yahudi dulu, baru kemudian digubah oleh Allah Subhanahu wa taala menuruti permintaan Rasulullah untuk berkiblat ke Ka'bah. Dan ini enten satu hikmah. Kalau dakwah niku sebisa mungkin kita itu beradaptasi dengan masyarakat dan penduduk di negeri kita berdakwah. Mengikuti, beradaptasi, jangan tampil beda dengan pendekatannya kultur. Pendekatan kultur mereka kita pakai supaya gampang untuk memasukkan ajaran Islam. Seperti niku Rasulullah niku awal-awal masa kenabian niku ketika ada orang Yahudi zina, Pak, niku memutuskannya bukan pakai Quran, pakai Taurat. Itu hikmahnya apa? Supaya orang Yahudi niku mikirnya ngeten. Loh, Muhammad niki nabi baru, nabi terakhir, kok ternyata agamanya nggak terlalu jauh dengan Yahudi ya. Wah, ini jangan-jangan bener gitu. Dan mudah mengikuti Islam. Nah, ketika kita berdakwah niku monggo kita berusaha untuk beradaptasi dengan masyarakat sekitar dalam hal-hal yang di dalam Islam niku bukan haram, tidak dilarang, tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita beradaptasi di situ, mungkin dari masalah berpakaian, mungkin dari masalah adat istiadat. Selama adat niku tidak diharamkan dalam Islam, kita ikuti mawon supaya mudah diterima masyarakat sekitar. Makanya dulu misalkan Sunan Kalijogo, Mas Karebet niku ketika dakwah di Pulau Jawa niku pakaiane Rasulullah pakaiane Sunan Kalijogo niku mboten ngangge sorban, Pak, mboten ngangge jubah sorbanan kaya wong Arab, tapi napa ngangge blangkon, nganggo iket, ngangge pakaian napa khas Jawa niku napa jenenge? Lho kula mboten mudeng nih. Niku ngangge pakaian khas Jawa, mboten ngangge imamah iket ping 10 mboten. Karena Sunan Kalijogo niku dakwah di Jawa yang kultur budayanya itu, dan memakai pakaian adat Jawa niku dalam Islam memang tidak diharamkan loh. Kalau tidak diharamkan, kenapa kita tidak pakai itu untuk memudahkan diterima oleh masyarakat Jawa waktu itu? Dan faktanya, maaf harus diakui, faktanya yang bisa mengislamkan tanah Jawa itu Sunan Kalijogo. Fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Itu bisa dibaca, enten buku judulnya dikarang oleh seorang profesor, judulnya niku Atlas Wali Songo, cukup lumayan sementen. Itu saya baca buku niku Atlas Wali Songo itu, ini memang pengarang yang benar-benar profesor, itu luar biasa nih. Data-datanya niku sampai dicari ke Belanda, Pak. Dokumen-dokumen sejarah prasasti niku ditelusuri sampai ke Belanda. Risetnya niku menghabiskan ratusan juta untuk sekedar menyusun buku. Jadi bukan dongeng. Jadi misalnya kula jenengan dakwah enten desa nggih niku enten kok kultur budaya napa misalnya kultur budaya napa? Tradisi napa misalnya? Tradisi nek berhari raya niku saling silaturahim, tradisi sungkeman, tradisi napa boleh? Pokoknya kada, yang penting tradisi niku mboten syirik, mboten haram, tidak dilarang agama, ya kita ikuti mawon dalam rangka untuk memudahkan dakwah kita diterima masyarakat setempat. Tak kasih dalil, Pak, nek mboten supaya jenengan semakin mantep nggih. Dalam Sahih Bukhari, Pak, dalam Sahih Bukhari disebutkan dalam Sahih Bukhari itu potongan hadisnya agak panjang, ini potongannya ngeten. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi fima lam yu'mar fi. Rasulullah itu sangat cinta, ingin menyesuaikan diri dengan ahli kitab di masa itu, Yahudi dan Nasrani, fima lam yu'mar fi, dalam perkara yang tidak diperintahkan. Maksudnya hukumnya boleh-boleh saja.
dalam hal-hal mubah niku Rasul itu pengen mencocoki ahli kitab supaya gampang ditompo ahli kitab, ben Yahudi masuk Islam, ben Nasrani masuk Islam. Kenapa? Rasulullah niku berusaha beradaptasi dengan mereka dalam hal-hal yang tidak diharamkan dalam syariat Islam. Paham betul maksud kula niki? Paham nggih? Paham. Makanya Rasulullah itu ketika berdakwah, ketika diutus oleh Allah niku, beliau niku pakaian yang dipakai Rasulullah niku tidak diganti. Rasulullah niku ketika diutus sebagai Rasul dan Nabi niku, pakaian yang beliau pakai semasa sebelum diutus sebagai seorang Rasul di masyarakatnya, pakaian khas masyarakat jahiliyah waktu itu, beliau tidak mengganti pakaian dengan model baru. Untuk apa? Beradaptasi dengan masyarakat setempat supaya lebih mudah diterima dakwahnya. Kalau menjenengan misalnya ke Papua, ke Brunei, ke Malaysia, misalnya ke Cina, jenengan dakwah ke Cina, nggak perlu merubah pakaian orang Cina yang pakaian itu secara syar'i sudah sudah terpenuhi menutup aurat. Jadi enten songkok khas Cina, enten pakaian khas Cina, nggak masalah. Mboten usah diganti jadi jubah. Mboten usah diganti wong Cina kan ngangge napa? Surban. Jenengan nek ken kula pakai surban purun mboten? Macul nyang sawah surbanan ngoten. Hah? Wis ben ngeten iki mawon. Nggih songkok, nggih. Napa nek teng sawah ngangge napa biasane? Hah? Oh, caping gunung. Nggih niku mawon rasa nggo imah. Karena seperti itu. Sekarang kula tangan ngangge tudung caping niku hukumnya napa? Nggih boleh. Niku kultur mawon masyarakat Jawa nek nyang sawah niku nggih caping. Nggih sing nganggo caping mawon mboten usah diganti nganggo sorban. Ngoten niku. Masya Allah.